Om Swastiastu, apa kabar kalian hari ini anak-anak? Selamat bertemu kita dalam pembelajaran kali ini, yaitu tentang moksa. Membahas tentang moksa. Yang pertama, moksa, kemudian yang kedua, ini dia tingkatan moksa, kemudian yang ketiga, jalan menuju moksa, dan yang keempat adalah tingkatan moksa berdasarkan keadaan Atman. Mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dengan ini dulu, yaitu tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah yang pertama, siswa memiliki pengetahuan dalam menjelaskan pengertian moksa. Itu yang pertama. Yang kedua, siswa memiliki pengetahuan dalam menjelaskan tingkatan moksa. Kemudian, yang ketiga, siswa memiliki pengetahuan dalam menjelaskan jalan menuju moksa. Itu tujuan pembelajaran kita kali ini. Kita mulai dengan pengertian moksa. Pengertian moksa. Moksa merupakan bagian terakhir dari Pancasrada, yaitu 5 keyakinan umat Hindu. Pancasrada itu 5 keyakinan umat Hindu yang mana pertama percaya dengan adanya Brahman. Kemudian yang kedua percaya dengan adanya Atman. Yang ketiga percaya dengan adanya karma pala. Kemudian yang keempat, percaya dengan adanya punarbawa atau reinkarnasi, juga bisa dikatakan kelahiran kembali, kelahiran berulang-ulang. Kemudian yang kelima, bagian yang kelima dari Pancasrada adalah percaya dengan adanya moksa. Jadi yang kita bahas pada kali ini yaitu bagian Pancasrada yang kelima, yaitu tentang moksa. Moksa adalah terbebasnya jiwa atau Atman dari ikatan duniawi atau samsara, atau juga bisa dikatakan kelahiran kembali, kelahiran yang berulang-ulang. Jika seseorang
mengalami kelahiran yang berulang-ulang, berarti seseorang tersebut belum mencapai moksa. Seperti itu. Moksa, kata moksa berasal dari bahasa Sanskerta, dari akar kata muk yang berarti membebaskan atau melepaskan. Moksa berarti kelepasan, bisa juga kebebasan. Dari pemahaman istilah, kata moksa dapat disamakan dengan nirwana. Moksa adalah alamnya Brahman yang sangat gaib dan berada di luar batas pikiran umat manusia. Itu moksa. Moksa bersifat nirguna. Tidak ada bahasa manusia yang dapat menjelaskan bagaimana sesungguhnya alam moksa itu. Dia hanya dapat dirasakan oleh orang yang dapat mencapainya. Alam moksa bukan sesuatu yang bersifat khayal, tetapi sesuatu yang benar-benar ada. Itu kita sebagai umat Hindu meyakini itu. Karena demikian dikatakan oleh ajaran kebenaran. Apa yang disabdakan oleh Hyang Widi yang ditulis dalam kitab suci Weda adalah benar secara mutlak. Ajarannya bersifat suci dan penuh kegaiban. Maka dari itu, ajarannya patut dipedomani sepanjang masa. Adapun yang dimaksud dengan kebebasan dalam pengertian moksa ialah terlepasnya Atman dari ikatan maya sehingga menyatu dengan Brahman atau Sang Hyang Widi atau Tuhan Yang Maha Esa. Bagi orang yang telah mencapai moksa, berarti mereka telah mencapai alam Satchit Ananda. Satchit Ananda berarti kebahagiaan yang tertinggi. Jadi, tidak ada lagi kebahagiaan tertinggi selain seseorang telah mencapai moksa atau telah bersatunya Atman dengan Brahman. Setiap orang pada hakikatnya dapat mencapai moksa asal mereka mengikuti dengan tekun jalan yang ditujukan oleh agama. Jalan yang ditujukan oleh agama untuk mencapai moksa ada beberapa, di antaranya
catur marga yoga. Seperti itu tentang moksa. Kita lanjut. Tingkatan moksa. Tingkatan moksa. Tingkatan moksa yang pertama adalah jiwa mukti, yaitu moksa yang diperoleh semasa masih hidup, di mana atman manusia tidak terpengaruh oleh gejolak indria dan maya. Jadi, moksa itu dapat dicapai semasa seseorang masih hidup, di mana atman manusia tidak terpengaruh oleh gejolak indria. Jadi, seseorang jika di posisi jiwa mukti ini, dia tidak lagi terpengaruh oleh gejolak indria dan maya. Dia tidak lagi memikirkan harta benda duniawi. Contoh, seseorang tersebut tidak lagi berkeinginan keras di dalam hidupnya untuk mengumpulkan harta benda, hendak memiliki rumah yang besar, hendak memiliki mobil yang mewah dan banyak, tidak lagi memikirkan hal seperti itu dan yang lain-lain yang bersifat duniawi. Jadi, seseorang tersebut tidak terpengaruh lagi oleh indria dan maya. Itu jika seseorang berada di posisi jiwa mukti. Yang selanjutnya, tingkatan wideha mukti. Moksa yang dicapai oleh manusia semasa hidupnya, di mana atmannya telah meninggalkan badan wadaknya atau jasadnya. Tetapi roh yang bersangkutan masih terkena pengaruh maya yang tipis. Di tingkatan kedua ini masih ada pengaruh maya tipis seperti itu. Kemudian tingkatan moksa yang ketiga, yaitu purna mukti. Moksa yang paling sempurna, di mana atman manusia sudah bisa bersatu dengan Brahman. Moksa ini dapat diperoleh setelah meninggal. Nah, jadi di dalam purna mukti ini tidak diperoleh semasa hidup, melainkan diperoleh setelah meninggal. Jadi atmannya bersatu dengan Brahman.
itu diperoleh semasa meninggal, setelah meninggal. Nah, ini dia mengenai tingkatan moksa. Ada 3, jiwa mukti, wideha mukti, dan orna mukti. Selanjutnya, kita akan membicarakan tentang jenis moksa. Jenis moksa. Yang pertama, samivya. Moksa yang dapat dicapai oleh seseorang semasa hidupnya di dunia ini. Berarti ini tingkatannya di dalam moksa itu adalah jiwa mukti ya, untuk samivya. Kemudian yang kedua jenis moksa adalah saruvya atau sadarmya, yaitu moksa yang didapat oleh seseorang di dunia ini karena kelahiran orang tersebut di mana kedudukan Atman merupakan pancaran dari kemahakuasaan Tuhan. Di mana kedudukan Atman merupakan pancaran dari kemahakuasaan Tuhan. Atau Ida Sang Hyang Widiwasa. Kemudian yang ketiga dari jenis moksa adalah salukya. Moksa yang dapat dicapai oleh Atman di mana Atman itu sendiri telah berada dalam posisi dan kesadaran yang sama dengan Sang Hyang Widi atau Brahman. Jadi di Salukya ini posisi Atman, posisi dan kesadaran Atman sama dengan Sang Hyang Widi atau Brahman. Lanjut, yang keempat yaitu sayucia. Moksa yang tertinggi. Jadi sayucia ini adalah moksa yang tertinggi. Jenis moksa yang tertinggi. Di mana Atman telah dapat bersatu dengan Sang Hyang Widi atau Tuhan yang Maha Esa. Seperti itu. Jadi jenis moksa yang keempat, sayucia, adalah bersatunya Atman dengan Brahman. Ini adalah moksa yang tertinggi di antara samivya, kemudian saruvya, dan salukya, yaitu sayucia, moksa yang tertinggi. Itu untuk jenis moksa, Lanjut kita ke jalan menuju moksa. Nah,
seperti yang dikatakan tadi, ada 4 jalan menuju moksa. Ada 4 jalan menuju moksa. Yang pertama, ini yaitu Bhakti Marga. Kemudian yang kedua, kalau tidak memilih Bhakti Marga, kalau tidak memilih yang ke-1 ini Bhakti Marga, ada yang kedua, yaitu Karma Marga. Karma Marga. Kemudian kalau juga tidak dengan Karma Marga, ada pilihan yang ketiga, yaitu Jnana Marga. Jika tidak juga dengan Jnana Marga, ada juga yang keempat, pilihan yang keempat yaitu Raja Marga. Kita tinggal menyesuaikan yang mana rasanya yang mampu kita laksanakan, itu yang akan menjadi pilihan kita untuk jalan menuju moksa. Kita lihat contoh seperti apa keempat jalan ini. Mari kita lihat yang pertama, yaitu Bhakti Marga. Bhakti Marga, proses atau cara mempersatukan Atman dengan Brahman berlandaskan rasa dan cinta kasih sayang yang mendalam kepada Sang Hyang Widi atau Tuhan Yang Maha Esa. Bentuknya seperti apa? Kita pergi ke pura, sembahyang, kemudian kita mempersembahkan banten, sesajen, juga kuangin. Itu salah satu contoh Bhakti Marga, yaitu rasa cinta kasih yang mendalam kepada Hyang Widi dengan bentuk kita melaksanakan sesuatu cara yang mendekatkan diri kita kepada Sang Hyang Widi. Kita membaca mantra di pura, kemudian kita berdoa, kita mengucapkan syukur dan terima kasih, kemudian juga kita memohon kesehatan, memohon keselamatan, memohon perlindungan kepada Ida Sang Hyang Widi. Dan menjalankan perintah-perintahnya, kemudian menjauhkan dari larangan-larangan ajarannya. Itu bentuk dari Bhakti Marga jika kita memilih Bhakti Marga seperti itu. Itu jalan yang satu. Kemudian kita lanjut jalan yang kedua, yaitu Karma Marga. Jalan atau usaha untuk mencapai kesempurnaan atau moksa
dengan berbuat. Dengan berbuat. Bekerja tanpa terikat oleh hasil atau kebajikan tanpa pamrih. Jadi, jika kita memilih karma marga, ini dengan jalan berbuat baik. Banyak hal yang bisa kita lakukan dengan jalan berbuat baik. Kita ambil contoh yang terdekat saja di lingkungan rumah kita sendiri. Kita boleh membantu orang tua dalam jenis pekerjaan yang bisa kita bantu, bisa kita kerjakan. Contoh seperti menyapu rumah, kemudian mencuci piring, mencuci pakaian, membantu memasak di dapur. Itu contoh yang terdekat yang bisa kita lakukan di rumah kita sendiri. Kemudian juga menghormati orang tua, menyayangi keluarga, adik, kakak, kemudian juga hormat kepada tetangga dan lingkungan. Kemudian juga kalau di luar, di lingkup yang besar, kita boleh menolong tetangga jika memerlukan bantuan, jika ada kegiatan, jika ada acara, dan sebagainya yang berbentuk suatu perbuatan yang baik. Suatu perbuatan yang baik. Meskipun kecil perbuatan kita ataupun besar, yang perlu kita perhatikan adalah berbuat baik. Berbuat yang bisa membantu orang lain, meringankan orang lain, menyenangkan orang lain, tidak menyusahkan orang lain. Sadar dengan diri kita sendiri. Kita akan berbuat sesuai dengan kemampuan yang kita punya. Jangan kita berbuat memaksa sesuatu jika sesuatu perbuatan itu tidak mampu kita lakukan. Jangan kita melakukannya. Berbuatlah yang bisa kita lakukan, yang mampu kita lakukan dengan tulus. Tidak ada alasan yang lain berharap banyak supaya dia lebih besar membantu saya daripada bantuan yang saya berikan. Tidak seperti itu. Yang namanya tulus ikhlas tanpa pamrih itu membantu tetapi tidak mengharapkan imbalan, tidak mengharapkan upah, tidak mengharapkan orang tersebut balik membantu kita sesuai dengan yang bantuan yang kita berikan. Jadi tidak seperti itu. Itu untuk karma marga, yaitu berbuat tadi ya. Tuh. Kemudian kita lanjut pilihan yang lain, yaitu Jenana marga. Jenana marga adalah jalan atau usaha
cara mempersatukan Atman dengan para Matman yang dicapai dengan jalan mempelajari ilmu pengetahuan dan filsafat, pembebasan diri dari ikatan-ikatan duniawi. Jadi Jenana Marga ini yaitu jalan mempelajari ilmu pengetahuan. Tentunya ilmu pengetahuan yang baik. Contoh ilmu pengetahuan yang baik itu adalah hasil dari ilmunya dapat mempermudah seseorang, dapat meringankan seseorang atau orang lain, orang banyak, seperti itu. Contoh yang lebih mudah adalah seperti penemuan handphone. Penemuan handphone jadi seseorang atau orang lain itu dapat, atau juga kita sendiri dapat berbicara langsung meskipun orangnya jauh, berjauhan, tidak berdekatan. Kemudian juga menanyakan informasi, mentransfer foto, pelajaran, gambar dengan mudah melewati menggunakan handphone. Nah, jika menggunakan handphone itu, di mana di saat dia hendak berbicara dengan keluarganya yang jauh di sana, dia tinggal mencet nomor, lalu bisa berbicara langsung. Dia tidak perlu memerlukan beberapa waktu, beberapa jam, beberapa hari untuk mendatangi keluarganya hanya sekedar untuk berbicara, menanyakan kabar, menginformasikan kabar dengan mudah dan cepat melalui handphone. Nah, itu salah satu contoh jenana, yaitu kegunaan dari ilmu pengetahuan. Kegunaan dari temuannya itu mempermudah orang lain di dalam kehidupannya. Itu yang disebut dengan Jenana Marga. Kemudian juga jika mempunyai ilmu, akan dibagikan, akan ditransferkan dengan orang lain juga. Seperti itu. Itu salah satu contoh dari Jenana Marga. Ada banyak lagi contoh yang lain. Itu Jenana Marga. Kemudian kita lanjut pilihan yang keempat, yaitu jalan rohani untuk mencapai kelepasan atau moksa. Nah, di dalam Raja Marga ini, cara seseorang bisa mencapai moksa atau mencapai kelepasan yaitu dengan salah satunya memfokuskan pikirannya
pada sesuatu supaya pikirannya terkendali. Supaya pikirannya terkendali, pikirannya tenang, lalu dengan bermeditasi. Dengan jalan bermeditasi bisa bersemedi, itu bermeditasi, memfokuskan pikiran, menenangkan pikirannya, supaya pikirannya jernih, tenang, dapat dikendalikan. Dapat dikendalikan seperti itu. Di dalam Raja Marga ini ada tahap yang digunakan. Seorang Raja Marga akan dapat menghubungkan dirinya dengan kekuatan rohani melalui Astanga Yoga, yaitu 8 tahapan yoga untuk mencapai moksa. Astanga Yoga diajarkan oleh Maharesi Patanjali dalam bukunya yang disebut Yoga Sutra Patanjali. Adapun bagian-bagian dari ajaran Astanga Yoga yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah yama. Yama yaitu suatu bentuk larangan yang harus dilaksanakan atau harus dilakukan oleh seorang dari segi jasmani. Misalnya dilarang membunuh atau ahimsa, dilarang berbohong atau satya, setia. Jadi harus berkata jujur, dilarang berbohong. Pantang mengingini sesuatu yang bukan miliknya. Ini bagian dari Raja Marga. Jika seseorang menginginkan yang bukan miliknya sampai melakukan hal pencurian, sudah melanggar dari bagian Raja Marga, bagian Astanga Yoga. Pantang menginginkan sesuatu yang bukan milik. Kalau milik orang lain, ya punya orang lain. Pantang melakukan hubungan seksual dan tidak menerima pemberian dari orang lain. Itu tahapan Astanga Yoga yang pertama yang disebut dengan yama. Yang disebut dengan yama. Kemudian yang kedua dari Astanga Yoga, niyama, yaitu pengendalian diri yang lebih bersifat rohani. Misalnya sauca, tetap suci lahir batin. Kemudian santosa, selalu puas dengan apa yang akan datang. Berarti selalu mensyukuri di dalam hidupnya. Swadhyaya, mempelajari kitab-kitab keagamaan. Dan Iswara Pranidhana, selalu berbakti kepada Hyang Widi. Kemudian yang ketiga,
asana. Sana yaitu sikap duduk yang menyenangkan, teratur, dan disiplin. Sering kita lakukan di dalam persembahyangan. Keempat, pranayama. Pranayama yaitu mengatur pernapasan sehingga menjadi sempurna melalui 3 jalan, yaitu pertama menarik napas, kemudian yang kedua menahan napas, dan yang ketiga adalah mengeluarkan napas. Itu pranayama. Juga sering kita lakukan di dalam sembahyang. Selanjutnya pratyahara, yaitu mengontrol dan mengendalikan indria dari ikatan objeknya, sehingga orang dapat melihat hal-hal suci. Lanjut, setelah itu dharana. Dharana yaitu usaha-usaha untuk menyatukan pikiran dengan sasaran yang diinginkan. Kemudian yang selanjutnya setelah dharana yaitu dhyana, yaitu pemusatan pikiran yang tenang, tidak tergoyahkan kepada suatu objek. Dhyana dapat dilakukan terhadap ista dewata. Kemudian bagian yang terakhir dari Astanga Yuga, bagian dari Raja Marga adalah samadhi, yaitu penyatuan Atman, sang diri sejati dengan Brahman. Bila seseorang melakukan latihan yuga dengan teratur dan sungguh-sungguh, ia akan dapat menerima getaran-getaran suci dan wahyu Tuhan. Itu bagian dari Raja Marga, bagian dari Astanga Yuga yang dilakukan jika memilih jalan menuju moksa yang Raja Marga. Lanjut, mewujudkan tujuan hidup manusia dan tujuan agama Hindu. Tujuan hidup manusia di dalam Hindu disebut dengan Purusa Artha. Purusa berarti manusia utama dan Artha berarti tujuan. Purusa Artha, tujuan hidup manusia yang utama. Empat tujuan hidup manusia yang utama disebut dengan Catur Purusa Artha. Terdiri dari Dharma, Artha, Kama, dan Moksa. Tujuan agama Hindu dirumuskan dalam satu kalimat singkat, yaitu Moksartam Jagat Kita Yacha Iti Dharma. Artinya, Dharma itu untuk mewujudkan moksa atau kebahagiaan. Dan jagat hita, kebaikan atau kesejahteraan dunia dan masyarakat. Seperti itu. Demikian pembelajaran kita pada kali ini tentang moksa. Semoga apa yang disampaikan pada kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua, baik hari ini, besok, dan ke depannya. Terima kasih.
Saya akhiri dengan mengucapkan Paramasanti, Om Santi 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 Om.